sekali bisa bertemu lagi. Ya, sekarang kita akan melihat dua tema tentang dari Galatia ini. Saya share screen dulu sebentar. Nah, ini ada dua yang akan kita bahas. Itu sebenarnya satu perikop besar dari bab 5. Galatia itu ada 6 bab, Bapak Ibu. Ada 6 bab. Ya, ini. Misalnya kalau Anda lihat kitab suci, bab terakhir sebelum Efesus itu ada bab 6. Jadi kita ini hampir terakhir. Bab 5 itu dibagi 2 perikop, kehidupan Kristiani dan hidup oleh roh. Tapi sebelum masuk ke situ, Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan kenapa kok Galatia ini penting. Makanya ketika disodorkan, waduh Galatia ini kayaknya penting ya. Nah, mengapa? Itu ada kaitannya Bapak Ibu dengan perjalanan misinya Paulus. Mungkin sudah dapat di pengantar surat-surat Paulus ya. Nggak apa-apa saya ulangi lagi. Kita lihat bersama-sama. Saya siapkan ini. Saya siapkan. Lihat, ini Paulus itu perjalanan resminya itu ada 3 kali. 3 kali perjalanan misi, terus nanti ada di penjara, ada perjalanan keempat, tetapi tidak terlalu direkam dengan sangat baik. Jadi ada perjalanan 1, 2, 3, itu semua itu nanti ada di Kisah Para Rasul. Jadi kalau Bapak Ibu baca Kisah Para Rasul, lihat Paulus ke sini, itu perjalanan 1, 2, 3. Nanti setelah itu perjalanan ke Roma. Dan ada perjalanan keempat, selain ke Roma ini ada keempat, tapi itu tidak ada dalam Kisah Para Rasul. Nanti itu lihatnya itu di apa namanya? Surat Paulus sendiri. Itu misalnya kepada Titus kalau tidak salah, itu ke Kreta namanya tempat. Nah, kita lihat bersama ini perjalanan Paulus yang pertama. Gitu. Yang Bapak Ibu lihat sini, ini Galatia, lihat. Ada Derbe, Listra, Iconium, Pisidian. Iya kan? Bisa dilihat semua. Jadi, pertama dari sini merah, ya kan? Merah, dia masuk Galatia, terus nanti di sini datang dan pergi. Lihat, dibandingkan dengan yang lain, di sini dia datang dan pergi. Itu baru pertama. Terus, nanti setelah dia pulang ke Antioquia, tidak lama kemudian, Paulus perjalanan misionari yang kedua. Sama, lihat, ini. Galatia ini besar gini. Paulus mengunjungi umat-umat yang di sini. Di Derbe, Iconium, Listra, Antioch. Lihat, perjalanan Paulus itu jauh sekali. Makanya dia terus di Galatia. Terus perjalanan yang ketiga sama, selalu mengunjungi. Makanya Galatia itu ada apa ya, umat yang ingin sekali Paulus jaga. Itu penting. Makanya Paulus sangat protektif terhadap umat ini. Dia selalu ngecek gimana ini. Lihat, kita tahu bersama review untuk sekedar mengingat saja, Bapak Ibu. Jadi Galatia itu kan begini. Ada umat yang memprovokasi umat orang Yahudi, Kristen Yahudi, pengikut Kristus tapi yang berdarah Yahudi. Mereka, ini Galatia ini banyak umat pengikut Kristus yang bukan Yahudi. Nah, setelah Paulus mengunjungi dan mengajar di kota-kota ini, yang Yahudi ini, mereka mengatakan, kalian itu tidak cukup dibaptis. Kalian
selain dibaptis harus ikut hukum Taurat. Gitu. Itu syaratnya. Hukum Taurat itu nanti ada namanya sunat, makanya di Galatia banyak berkaitan dengan sunat. Terus tentang makanan, itu di kitab surat lain, tapi berhubungan konsekuensi. Itu. Tapi Paulus menegaskan tidak. Kamu ikut Tuhan saja, itu cukup. Itu perdebatannya seperti itu. Tapi Bapak Ibu, cara Paulus itu ya menyampaikan pendapat itu bagus sekali. Bahasanya sederhana, dia tidak menyudutkan banyak orang, tapi dia tetap keras. Bahkan saking kerasnya, nanti kita akan lihat bagaimana kata-kata Paulus itu akan keras. Yang selalu buat saya kagum Bapak Ibu, yaitu kalau masih ingat di bab 2, itu nanti ada pertentangan Paulus dengan Petrus. Paulus berani menegur Petrus, gitu. Hebat. Padahal Petrus itu kan dia rasul besar. Tapi Paulus bilang, oh tidak, dia itu salah. Tidak, di Petrus itu pelin-pelan. Mengapa? Karena ketika Paulus ketemu Petrus di Yerusalem, mereka sudah bilang, oke, jadi pengikut Kristus itu tidak usah sunat. Itu. Sudah deal. Terus ketika Paulus pergi ke Antioquia, Petrus mengunjungi Antioquia, dia makan bersama dengan orang-orang non-Yahudi. Wah, senang gitu kan, kayak Yesus berkumpul sama orang asing gitu kan. Senang, semua senang. Terus tiba-tiba datang ini para pengajar sesat dari orang Kristen Yahudi. Petrus kalah di situ. Dia meninggalkan yang non-Yahudi. Akhirnya dia pergi bersama dengan yang para pengajar. Dan Paulus berani menegur itu. Lihat ya, menegur pimpinan. Apa? Bukan pimpinan pada saat itu, tapi sesuatu otoritas yang besar. Nah, ini sebagai latar belakang, kenapa ini kok Galatia ini menjadi penting? 3 perjalanan misionaris Paulus selalu lewat sini. Terus ini, sebagai pengetahuan saja, memberi latar belakang. Apa saja perjalanan misi Paulus? Ada 4 perjalanan misi, seperti yang tadi saya jelaskan. 3 perjalanan misi Paulus, yang pertama, 1, 2, 3, ada dalam kitab Kisah Para Rasul. Itu, dalam Kisah Para Rasul. Dan yang keempat, disinggung dalam surat-surat Paulus. Makanya dengar nanti ada kata-kata yang lain, kayak mengunjungi Kreta, terus mengunjungi mana lagi gitu, pulau apa gitu. Itu tidak ada dalam Kisah Para Rasul. Perjalanan misi yang pertama, lihat, ada Galatia sini. Perjalanan misi kedua, ada Galatia. Yang ketiga, ada Galatia. Setelah perjalanan misi yang ketiga, Paulus dipenjarakan di Kaisarea. Kemudian 2 tahun di penjara rumah ya Bapak Ibu, di penjara rumah, dipindahkan ke Roma. Di Roma ini penjara rumah. Nanti dalam penjara rumah, Paulus menulis banyak surat. Bahkan Paulus dibantu sama banyak orang. Dia tidak kesepian. Walaupun dia tahu nanti ajal dia sudah dekat, tapi dia tidak kesepian. Contohnya, kalau Bapak Ibu masih ingat yang namanya Onesimus. Onesimus itu budaknya Filemon. Iya kan? Nanti Filemon itu salah satu orang yang ditujukan surat Paulus ya kepada jemaat di Filemon. Nah, Onesimus budaknya Filemon. Mereka dua lagi bentrok dan lain-lain, mungkin mencuri atau bagaimana gitu. Onesimus lari, nanti dia mengunjungi Paulus di penjara, terus Paulus mempertobatkan dia. Terus Paulus nanti mengirimkan surat ke Filemon, dia katakan, Filemon, ini Onesimus sudah bertobat, dia membantu saya, jadi kamu itu nanti tolong maafkan dia. Pertama, maafkan dia, menerima dia
Dan yang paling Paulus berat katakan adalah kamu harus anggap dia saudara. Itu sangat 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 tidak mungkin pada saat itu ya. Itu pengalaman di penjara. Terus nanti ada juga Titus. Titus membantu Paulus. Dia memberi uang kepada Paulus selama di penjara Roma biar bisa hidup. Ini perjalanan misi yang keempat tidak jelas, tapi mungkin saja mencakup Spanyol, Kreta, Asia, Akaya, Makedonia. Itu Bapak Ibu sekilas tentang latar belakang kenapa Galatia ini penting. Nah, selanjutnya kita akan melihat tema yang pertama, yaitu kehidupan Kristiani. Ya, kehidupan Kristiani, kalau Bapak Ibu punya kitab suci, itu akan lebih bagus dibuka itu. Bab 5. Bab 5, ayat 1 sampai 15. Itu. Kalau di sini, di TB yang 2 ini dituliskan judulnya adalah kemerdekaan Kristen, gitu kan? Karena memang isinya memerdekakan, gitu. Nanti pakai perumpamaan tentang budak juga, bahasa-bahasanya sangat bagus. Terus nanti yang kedua kita akan melihat bersama tentang hidup menurut daging dan roh. Itu bab 5 ayat 16 sampai 26. Nah, saya tidak akan buru-buru, kita pelan-pelan saja. Nanti sampai di mana? Saya sudah siapkan slide banyak Bapak Ibu, itu ada 40-an halaman. Tapi nanti saya share biar Bapak Ibu isinya ayat sama penjelasan singkat. Bisa dibaca sendiri. Tapi sekarang kita mau apa ya? Sedikit-sedikit tapi kita mendapatkan sesuatu, ya. Mari kita di awal ini kita baca. Saya akan membacakan dari sini, kita baca bersama-sama. Saya akan bacakan dengan pelan-pelan. Mari kita baca bersama. Seperti minggu lalu, saya mengajak kita untuk ini ya, kita bukan sekedar belajar kitab suci. Karena kitab suci itu dayanya kuat dan sabda Allah, mari kita hening sejenak, kita mempersembahkan, dedikasikan pelajaran kita atau doa kita ini untuk siapa. Sebut spesifik nama. Mari kita hening. Mari kita membaca bersama-sama dengan ritme saya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kutegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu.
Sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Namun, orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Lagi pula aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Mari kita pergi ke ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau masih ingat, saya tuh bilang kalau misalnya Galatia itu dekat sekali dengan Roma, ajaran-ajarannya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Roma, itu dekat. Nah, kalau misalnya di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, itu pertama di awal-awalnya, Paulus tuh mengatakan, orang bangsa-bangsa, bukan Yahudi, itu bersalah. Mengapa? Karena mereka menyembah berhala, karena mereka ikut agama-agamanya mereka itu ada namanya aktivitas seks yang bebas, terus nanti mabuk-mabukan, pokoknya mereka bersalah. Ini kelompok yang non-Yahudi. Tapi argumentasinya Paulus, dia mengatakan, nah, yang Yahudi kamu jangan terlalu suka, kamu juga bersalah. Karena apa? Kamu tahu bahwa itu berdosa karena ada hukum Taurat. Tapi kamu melakukan juga. Maka itu, baik Yahudi maupun non-Yahudi, itu menurut Paulus itu berada dalam perbudakan dosa. Maka itu, syarat untuk bebas dari perbudakan, itu adalah harus ada yang menebus. Karena kan begini Bapak Ibu, kalau misalnya konteks kita tidak terlalu terasa. Tapi kalau konteksnya pada zaman Yesus, pada zaman Paulus, seorang budak itu hanya bisa bebas kalau ada yang beli, ada yang tebus. Gitu. Sehingga menurut Paulus, orang ini orang non-Yahudi itu diperbudak oleh agama mereka, Yahudi diperbudak oleh hukum Taurat. Gitu. Karena hukum Taurat, mereka tahu hukum Taurat melakukan, ya kan? Tetapi mereka juga tetap berdosa. Maka itu Yesus bilang ada penebusan. Nah, maka itu di sini dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Latar belakangnya adalah perbudakan karena Kristus yang telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Iya, lihat, kuk perhambaan, Bapak Ibu, kalau dalam tradisi orang Yahudi, mungkin di Indonesia juga kan kalau pada zaman dulu ketika membajak sawah, kalau sekarang sudah banyak traktor, kalau dulu kan pakai kuk ya, dua lembu akan dipasang kuk, ya kan? Kuk. Nah, itu kuk perhambaan. Tapi di luar konteks, saya juga ingin
memberikan. Ketika Tuhan Yesus, ya, ini di luar konteks ini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan itu, ya, perikop yang saya senang sekali, yang marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan melegahkan kamu. Terus Tuhan Yesus katakan, toh, pikulah kuk yang kupasang itu tidak berat, ringan, dan belajarlah padaku. Nah, pertanyaannya, mengapa bebannya Tuhan itu ringan? Bebannya Tuhan itu ringan karena ketika Tuhan mengatakan, mari pikul kuk yang akan kuberikan. Kenapa? Kalau misalnya dipasangkan beban kuk, itu harus 2 lembu. Makanya kalau Tuhan bilang, jadilah lembu yang satunya siapa? Ya Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan Yesus bilang, ikut saya, belajar daripadaku, kuk yang kupasang ringan, karena apa? Saya sudah memikul bagianmu. Seperti itu. Tuhan yang memikul. Ini hanya pemahaman, ya, kalau Bapak Ibu baca. Karena banyak umat yang bingung, ya, ketika baca Injil. Pasanglah, terimalah kuk, maka kamu akan dapat kelegaan. Loh, kok beban, kok lega, gitu, ya. Mengikuti Tuhan artinya berjalan bersama Tuhan. Mengapa ringan? Karena Tuhan yang memikul lebih banyak. Begitu. Tapi dalam konteks ini kuk perhambaan, ya, perbudakan. Kalau Anda lihat bisa di bab 4 ayat 8 sampai atau ini bab 4 ayat 9 atau bab 4 ayat 8 sampai 11. Itu ada itu, namun sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih tepat lagi, sesudah kamu dikenal Allah, mengapa sekarang kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai menghambakan lagi kepadanya? Dikatakan demikian karena yang saya katakan minggu lalu, kalau masih ingat, iman orang Galatia itu seperti benih yang ditaburkan, ya, tapi seperti ditaburkan di atas batu. Jadi ditaburkan, mereka senang-senang bertumbuh, tapi tidak mengakar. Sehingga datang pencobaan, yaitu nabi-nabi palsu yang mengatakan kamu harus disunat. Ternyata banyak yang akhirnya disunat. Bapak Ibu, Paulus ini bukan melarang sunat. Sebenarnya bukan melarang sunat. Kalau sunat hanya karena bagian dari tubuh demi kesehatan, silahkan. Tetapi yang buat Paulus marah adalah mereka mengaburkan bahwa, wah, kalau kamu mau selamat, dibaptis saja nggak cukup, kamu harus disunat. Itu yang buat Paulus marah. Ya, toh? Paulus juga kan bukan marah, ya, tetapi dalam ajarannya itu loh, dalam kalau tidak salah tuh surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, itu nasihat Paulus tentang makan sajian, ya, toh? Ini loh, di pagan, di agama-agamanya orang non-Yahudi, mereka kan mempersembahkan kurban, ada daging dan lain-lain, gitu kan? Nah, daging dan lain-lain, terus diberkati dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah pengikut Kristus boleh makan? Gitu. Apakah pengikut Kristus itu boleh makan? Gitu kan? Nah, ketika Paulus itu bilang, oh, ini, kalau kamu makan tapi bukan beriman, itu tidak apa-apa. Hanya makan karena itu daging, gitu kan. Tapi kalau kamu makan dan beriman, itu salah. Atau enggak, ketika kamu makan, dilihat orang lain, akhirnya buat skandal. Itu sebaiknya jangan. Karena kita juga harus menjaga imannya umat. Gitu. Saya lanjutkan. Ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus. Nah, menarik sekali. Lihat. Paulus memakai nama Paulus, bukan Saulus. Ini namanya nama orang Romawi, ya. Ini, ya, Paulus.
Paulus. Jadi dia karena dia bicara dengan orang-orang Galatia, bukan orang-orang Yahudi, dia pakai kata-kata itu, namanya Paulus. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ya, bukan sunatnya ya, tapi mereka sunat sebagai uh, lambang keselamatan. Itu salah. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ditanya tentang ajaran ini, katakan itu, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang Paulus marah itu adalah sunat sebagai syarat bahwa, wah, kalau kamu akan diselamat, hanya akan masuk surga menjadi pengikut Kristus secara penuh, hanya kalau kamu disunat. Paulus tidak. Paulus memberitahu jemaat Galatia bahwa ia sangat serius dalam apa yang akan dia katakan kepada mereka. Perhatikanlah perkataanku ini secara harafiah, lihatlah. Ya, ini sesungguhnya aku Paulus mengingatkan siapa yang menulis. Itu loh, kayak Bapak Ibu kalau misalnya yang bertanda tangan di bawah ini, kalau ya kalau Bapak Ibu tulis surat izin atau surat kuasa, saya Dimas Pele Alu menyatakan. Nah itu, ini ini penegasan menunjukkan bahwa otoritas ya. Saya Paulus menyatakan dengan tegas. Paulus dia diutus, dia pakai nama Paulus bukan Saulus, menunjukkan bahwa dia yang setelah bertobat, bukan dari manusia atau oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Itu penegasannya itu nanti sebelumnya kita lihat semua di Galatia bab 1 ayat 1 itu kayak dari Paulus bab 1 ayat 1. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia tapi oleh Allah. Itu. Jika orang Galatia mengikuti orang-orang Yahudi dan menyunatkan diri untuk mendapatkan perkenanan Allah, maka keselamatan yang ditawarkan dalam Kristus tidak akan berguna bagi mereka. Ini pengulangan dari yang saya jelaskan. Karena ini penting, percaya kepada Kristus saja cukup. Itu Santo Santa ya, Santo Santa juga menekankan gitu ya. Yang paling terkenal itu kan Santa Teresia Avila ya. Ini solo Dios basta. Ya, nada teturbe. Jangan takut, jangan cemas karena Tuhan saja cukup. Saya kira berbicara juga untuk kita pada masa ini, di mana kecemasan itu kadang-kadang besar, kita rasa Tuhan saja tidak cukup. Ini menegaskan dan mengingatkan kita. Nah ini, sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Artinya apa? Yang diwartakan oleh orang para pengajar palsu, yang orang Kristiani, yang sesat itu Kristiani Yahudi, dia bilang, kamu harus disunat. Tapi Paulus ini ingin mengingatkan, ngawur kamu. Kamu lihat, menjalankan hukum Taurat itu bukan disunat saja, tapi ada banyak rentetannya. Itu. Maka itu, kalau kamu mau benar-benar, kalau misalnya pakai pola pikir kamu, harus hukum Taurat, maka kamu harus melakukan semua. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu, kita tahu ya bersama, tidak ada yang berhasil melakukan semua hukum Taurat. Penting itu. Nah itu. Ini dalam bab 3 ayat 10, Paulus telah menyebutkan, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu dalam yang tertulis dalam kitab Taurat. Maksudnya semua Taurat. Hukum Taurat adalah satu kesatuan dan tidak dapat dibagi-bagi. Maka itu harus, kalau taati satu ya taati semua. Tapi dalam Kristus tidak. Taurat penting, tetapi bukan yang utama. Gitu.
Anda bisa baca sendiri. 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Gitu. Kamu hidup di luar kasih karunia atau di luar anugerah ya. Saya mempertahankan kasih karunia di terjemahan baru itu anugerah gitu. Kok kayaknya keren aja pakai kasih karunia. Terlepas dari itu nih, kalau kamu disunat, kalau kamu memakai saya hanya bisa selamat kalau hukum Taurat, berarti kamu tuh itu tidak percaya sepenuhnya bahwa Kristus itu sanggup gitu. Kok harus ditambah embel-embel gitu. Di sini kita melihat bahwa masalahnya bukan pada apakah jemaat Galatia terlibat dalam tindakan sunat secara fisik, tapi pada sikap mereka terhadap sunat. Itu Bapak Ibu, diulang-ulang tapi dengan penegasan. Ini kenapa? Loh, Romo kok kita bahas soal sunat? Karena itu nanti yang akan dibahas dalam rapat akbar di Yerusalem. Digadang-gadang sebagai konsili pertama. Yaitu bahas soal ini. Perlu nggak orang disunat untuk menjadi Kristian? Itu pertemuannya. Paulus bertobat, ya kan? Bertobat. Setelah dia bertobat, setelah mengajar, setelah 3 tahun baru dia ke Yerusalem bertemu Petrus. Diskusi di situ mereka ternyata kesamaan ajaran, terus pisah lagi. Petrus mewartakan ke yang orang Yahudi, Paulus ke Gentile atau orang-orang non-Yahudi. Nanti setelah 14 tahun atau 13 tahun mereka ketemu lagi. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Nah itu. Ini masuk ke dalam ini roh. Lihat argumentasinya Paulus ya. Dia masuk roh. Kita yang percaya kepada Yesus diberdayakan oleh roh melalui iman untuk dengan penuh semangat dan percaya diri mengantisipasi bahwa Allah akan menyatakan kita benar dalam penghakiman terakhir. Bukan karena apa yang telah kita lakukan, tetapi apa yang telah Kristus lakukan bagi kita. Ini penting Bapak Ibu. Kebanyakan itu kita fokus pada apa yang sudah kita lakukan. Bukan apa yang Tuhan lakukan. Kurang percaya. Iya, ini kalau boleh sharing sedikit biar ini tidak terlalu kering ya. Tidak terlalu kering dulu ketika saya berpikir keras ketika retret menjelang kaul kekal. Retret panjang menjelang diakon, menjelang diakon atau kaul kekal, retret. Terus saya ini sebagai orang muda, saya berpikir saya ini apakah saya bisa setia sampai akhir apa enggak? Itu bukan dalam krisis ya. Waktu itu iya, saya akan lanjut. Tapi saya tuh beberapa hari itu kepikiran terus. Ini saya ini bisa setia atau tidak ya? Seumur hidup, jangan-jangan sampai di tengah protol, ya toh? Nah ini bisa setia apa enggak? Itu menjadi pemikiran saya yang, sangat memberatkan selama retret itu. Terus satu kali saya duduk di kapel, terus ada seorang suster sudah sepuh, beliau cabut-cabutin bunga altar yang sudah layu itu. Dia cabut-cabutin biar bagus lagi. Terus saya ngobrol, beliau bertanya, kenapa frater? Terus saya katakan, saya ini kok kurang mantap, saya bisa nggak, saya setia nggak? Saya cerita gitu. Terus beliau itu tersenyum. Aduh frater, nggak usah pikir gitu. Mengapa? Karena yang utama itu bukan saya bisa setia atau tidak. Yang utama itu adalah Tuhan Yesus loh sudah setia duluan. Itu yang penting. Wah, saya pada saat itu juga terbangun ya.
Dalam arti, iya ya, selama ini saya pikir kekuatan saya, kekuatan saya, kekuatan saya. Tapi kita lupa bahwa ada Tuhan yang sudah setia dari awal. Begitu pula ini, jemaat Galatia, mereka pikir, aduh, bagaimana biar selamat? Usaha saya tuh gimana? Makanya ada orang yang bilang gini, mereka langsung ikut gitu. Tapi maunya Paulus, ingat, kamu boleh berusaha, tapi ingat, pertama-tama ada Tuhan yang aktif dulu, mencintai kamu. Jadi, Kristus saja cukup. Lihat ya, itu. Nanti bisa diperdalam dalam pertanyaan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Lihat ya, tadi roh, terus ada iman, ada kasih. Itu penting, Bapak Ibu. Bukan hanya pada saat masanya Paulus, tapi saat ini juga, kalau kita tidak hidup di dalam roh, artinya apa? Berserah. Roh itu kan berserah, berpengharapan, ya kan? Pengharapan itu roh. Kalau kita tidak ada iman, kalau kita tidak ada kasih, buyar. Coba saja nanti di ini lingkungan rumah Anda, kalau tidak ada iman, tidak ada kasih, buyar, tidak bisa. Nah itu, kehidupan Kristen bukanlah tentang kegiatan keagamaan, tapi kepercayaan. Dan kepercayaan itu buah konkretnya adalah mengasihi Allah dan sesama. Ini penting, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Mengapa? Beberapa hari lalu kan bacaannya itu tentang orang yang mencobai, ya kan, orang Farisi yang mencobai Tuhan Yesus. Dia ingin mencobai, mencelakakan Tuhan, tapi dia pakai kata guru, gitu kan, menjilat lah ya, guru, hukum manakah yang terutama? Dia sudah tahu jawabannya, tapi Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, ya toh, dengan segenap hatimu. Anda tahu, dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu Tuhan Yesus bukan sekedar menjawab, tapi dia juga ingin menegur orang ini. Kamu loh mencobai saya. Kamu tuh bilang mengasihi Allah. Kalau kamu mengasihi Allah, kamu tidak bisa tidak mengasihi sesama. Kasih Allah selalu berbuah kepada sesama. Bahkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau Tuhan Yesus, dia bahkan menambahkan, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Lihat, Allah sesama dari, dan yang selanjutnya adalah musuhmu. Pertanyaan, Bapak Ibu, kita harus berefleksi nih. Mengapa Tuhan Yesus menyuruh kita mengasihi musuh? Itu harus selalu ditanyakan. Mengapa? Jawabannya adalah yang ini ya, hasil refleksi saya itu yang saya pikirkan tuh gini, mengapa kok Allah dulu sesama musuh? Mengapa kok kita harus mengasihi bahkan musuh? Karena Bapak Ibu, siapakah yang menjadi musuh kita? Kebanyakan seringkali yang menjadi musuh kita adalah orang-orang di sekitar kita. Tidak mungkin kita tidak kenal orang, tidak pernah bertemu, tidak pernah ketemu, kita menjadi musuh. Tidak. Tetapi orang-orang terdekat, suami istri saling mencintai, tetapi namanya manusia, ada kesalahan, bertengkar, kadang bisa menjadi musuh. Pada saat ini, hukum mengasihi musuh itu bekerja. Biar apa? Biar bersatu lagi. Loh, kok ada balon-balon. Terus, yang kedua, misalnya gini, anak Anda berkembang dari kecil gitu kan, dengan saudara, makan bersama, minum bersama, tinggal bersama. Tapi nanti ada persoalan tentang warisan, tentang apa, jadi musuh. Tapi Tuhan
disitulah perintah untuk kasihilah musuhmu menjadi sangat konkret gitu. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau mengasihi musuh, iya, karena kebanyakan kita tidak dekat atau konflik dengan orang-orang terdekat kita. Itu. Ini kutipan dari 1 Yohanes. Kita lanjut. Ini masih sama. Ini loh, wah dahulu kamu loh, umat Galatia tuh menggebu-gebu. Tetapi sekarang loh, di orang pengaruhi gampang. Ini sama seperti orang yang gampang terhasut ya. Wah, itu paling pegel, paling menjengkelkan itu dengan orang yang plan. Rencananya gini, sudah ada rencana, tetapi tiba-tiba yang B bilang gini, dia ikut. Itu saja menyebalkan. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga mengalami ya orang yang tidak tetap dalam pendirian. Nah, pada saat itu Galatia umatnya seperti itu. Lihat, Paulus mengunjungi itu sudah bolak-balik. Tapi mereka tetap saja blind-plan. Nah, itu. Paulus menggunakan metafora olahraga ini, berlomba dengan baik. Kamu loh, kan kalau misalnya orang berlomba, lomba lari, dia harus punya strategi kan? Strategi. Contohnya, kalau orang misalnya yang larinya maraton, dia tidak bisa dari awal langsung kuat. Tapi dia konstan. Strateginya ada. Dari start, dia tidak bisa langsung 100%. Nanti tidak akan sampai garis finish. Tapi kalau yang sprint, lari jarak 100 meter, strateginya dari awal harus sudah langsung cepat. Lihat. Nah, Galatia awalnya sudah bagus, tapi tidak sampai garis finish. Gitu. Sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Tapi ini, Paulus tampaknya mengutip sebuah peribahasa yang terkenal pada saat itu. Itu. Sesuatu yang dimulai dari hal kecil, akhirnya dapat berkembang menjadi masalah yang besar kalau sesuatu itu tidak diatasi. Gitu. Bapak Ibu, hal yang bisa kita petik dari sini, uh, jangan berkompromi dengan dosa. Maka ketika Tuhan Yesus mengatakan kalau ya, katakanlah ya, tidak, katakanlah tidak. Mau menunjuk, kalau misalnya terhadap dosa, harus katakan tidak. Kalau kita berkompromi, kita akan kalah. Jangankan ini, kalau Bapak Ibu masih menonton film horor, iya toh, film horor apa eksorsis atau bagaimana gitu tentang arwah eksorsis. Kalau orang itu berkompromi, berdiskusi dengan yang uh, berdiskusi dengan yang kerasukan iblisnya, pasti dia kalah. Karena pinter. Makanya Tuhan Yesus ketika mengusir iblis itu dia langsung menghardik. Kamu diam, pergi. Begitu pula Paulus ingin menunjukkan, hal kecil kalau kamu goyah, kamu diracuni oleh banyak itu, langsung katakan stop. Jangan lagi berkompromi. Pasti kalah. Gitu ya. Ini, dalam kasus ini, kaum Yahudi ada kelompok yang relatif kecil. Karena mereka kan di daerah Galatia yang saya tunjukkan tadi. Tapi yang kecil ini bisa menggerogoti. Iya kan? Kayak kanker ya. Kanker itu kan awalnya kecil, tapi nanti kecil-kecil itu menyebar. Ini Paulus menegur dengan sangat-sangat keras ya. Intinya sama,
Peringatan bagi jemaat Galatia untuk tidak mengikuti guru-guru palsu agar mereka tidak mengalami akhir yang sama. Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri. Guru-guru palsu penting itu, Bapak Ibu. Banyak sekali serigala berbulu domba ya, dalam hal-hal yang sederhana pun. Misalnya ada teman yang untuk mengajak berbuat jahat, ya. Ada hasutan, ada juga yang kita sebenarnya baik-baik saja, orang tiba-tiba memancing emosi. Itu juga serigala berbulu domba ya, karena memancing emosi, apakah kita bisa menahan atau tidak, gitu. Karena pada zaman itu, Bapak, agama Yahudi itu baik. Ingat, agama Yahudi itu baik. Nah, Paulus ini mewartakan kepada agama-agama non-Yahudi. Dan agama-agama non-Yahudi itu moralnya itu tidak baik, Bapak Ibu. Kalau dalam Yahudi, dalam perjanjian lama, budak saja ada peraturannya, memanusiakan budak. Nggak bisa semena-mena. Tapi kalau misalnya agama-agama lain, waktu itu tidak. Mereka bisa membunuh budak pun, karena itu miliknya dia. Memenjarakan dia bisa. Atau istri, atau properti. Makanya di surat-surat Paulus yang lain, misalnya kepada jemaat di Kolose, Kolose itu Paulus belum pernah ke sana, ya, belum pernah ke sana, tapi ada gereja di sana. Paulus bertemu dengan seorang tokoh lah di gereja Kolose, menyampaikan, permasalahannya seperti gini-gini, dan Paulus menuliskan nasihat-nasihatnya. Salah satunya itu tentang perbudakan, gitu. Perbudakan ini loh, gini, istri. Budak itu bukan cuma hamba budak, tapi istri dan anak itu dalam tradisi orang-orang bangsa-bangsa itu tidak dianggap. Pokoknya laki-laki yang nomor satu. Nah, Paulus menunjukkan bagaimana kamu tetap menghormati suamimu dan mendoakan mereka. Terus sebagai budak, kamu tetap melayani tuanmu, tetapi dengan jiwa yang merdeka. Jadi tidak membenci. Gitu. Paulus dipenjarakan tuh salah satunya itu disinyalir dari surat-suratnya itu karena dituduh bahwa dia menentang penjajah. Padahal Paulus bukan seperti itu. Dia kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sebenarnya gitu. Kasih. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab surat-surat lain, tema kasih itu sangat besar. Ini. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Ini agak sulit dimengerti, Bapak Ibu. Dari tata bahasa sulit dimengerti. Tapi para ahli mengatakan, dia mengatakan begini karena ada tuduhan bahwa Paulus itu kan orang Yunani, orang Yahudi. Dia kan disunat, dia kan agama Yahudi. Tapi kok dia melarang atau mendukung tuduhannya? Dan Paulus di sini mengatakan, saya bukan melarang. Tidak. Kalian kalau sunat, tapi motivasinya apa? Motivasi itu penting, Bapak Ibu. Kita melakukan kegiatan apa, motivasi yang bisa menunjukkan bahwa itu dosa atau tidak. Benar. Ada orang yang dengan sadar, tahu dan mau melakukan kejahatan, itu dosa. Tapi ada kelalaian, yaitu Anda tidak tahu itu dosa atau tidak. Tidak tahu, tapi melakukan. Ternyata, ini ternyata salah. Saya tidak mengikuti suara hati. Nah, itulah Paulus dituduh seperti itu. Kamu sendiri disunat. Terus kamu kok menentang ini? Gitu. Ada tuduhan seperti itu. Nah, 12 itu pernyataan Paulus yang paling kasar dan paling sarkastik. Bagi mereka yang menghasut kamu itu, kebirikan saja dirimu gitu loh.
Ya. Di balik sarkasme Paulus ada pandangannya bahwa sunat tidak lagi memiliki makna keagamaan yang utuh. Itu. Apa ya? Tuhan Yesus sebagai pusat. Saya cepatkan karena intinya sama. Itu. Ini penting. Kemerdekaan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Kita itu sudah dibebaskan. Mengapa? Dalam surat-surat Paulus, ketika dia menasihatkan tentang ini, kemerdekaan ini hampir selalu disinggung. Karena banyak orang yang melakukan dosa, karena apa? Waduh, kami loh sudah dibebaskan di dalam Kristus, kami bebas. Misalnya yang ini loh, Bapak Ibu, ini maaf saya harus selalu mengatakan menyinggung tentang seks bebas, karena memang itu yang Paulus katakan. Karena agama pagan ketika ada festival pergi ke ke kuil-kuilnya mereka, hampir selalu ada prostitusi di sana. Dan sayangnya orang-orang orang-orang non-Yahudi, mereka pergi juga. Alasannya apa? Gak apa-apa, kami kan bebas di dalam Kristus. Ada pengampunan. Itu yang salah. Itu salah Bapak, Ibu. Makanya bilang, saya pernah marah sekali ada seorang bilang, gak apa-apa lah buat dosa, toh ada pengakuan dosa. Bukan gitu, pengakuan dosa itu bukan kamu sengaja berbuat dosa biar diampuni. Tidak, kita berusaha hidup baik. Tapi pengakuan dosa, sakramen tobat, itu sebagai pintu untuk memaafkan. Bukan sebagai, aduh gak apa-apa ini buat dosa, yang penting ada pengakuan dosa. Waktu itu orang itu buat bukan sebagai guyon ya, tapi serius. Itu, kemerdekaan tidak bisa kita pakai dengan seenak-enak. Itu, dengan cara yang sama. Ini, penyalahgunaan kebebasan Kristen, orang akan berpendapat bahwa solusi untuk ini. Paulus ini terlalu bebas, terlalu merdeka. Tapi kita tidak bisa. Solusinya ada apa? Ya buat hukum. Paulus tidak akan setuju. Solusi yang Paulus tawarkan di sini adalah kemerdekaan itu adalah kemerdekaan dalam melayani satu sama lain di dalam kasih. Kasih lagi, pelayanan. Nanti kemungkinan Bapak Ibu bisa bersharing soal pelayanan juga. Pelayanan yang dilandaskan kasih. Ingat, pelayanan yang dilandaskan kasih. Kita itu mungkin pernah saya katakan tuh, ada orang yang katakan kepada saya itu, aduh Romo, saya nggak perlu berdoa. Saya melayani, saya ikut kegiatan rohani, saya nggak perlu misa, Romo. Saya sudah nggak ke gereja. Karena apa? Pelayanan saya adalah doa saya. Oh, saya katakan tidak seperti itu. Bukan begitu cara kerjanya. Mengapa? Karena kalau kita melayani, kita namanya membagi kasih dalam pelayanan. Tapi kita tidak pernah pergi ke gereja. Pertanyaannya, dari manakah kita mendapatkan kasih itu? Tuhan sendiri kan sumber kasih. Jangan-jangan kita menipu diri. Kita katakan, saya melayani. Pokoknya saya aktif di paroki itu aktif. Kecuali ke gereja. Jangan-jangan yang kita bagikan itu bukan Tuhan. Tetapi diri kita, kesombongan. Wah, kalau itu rapuh sekali. Orang yang melayani hanya karena, tanpa motivasi bahwa melayani Tuhan, tunggu, melayani dia semangat. Tapi nanti ada indikasi bahwa tidak dihargai sedikit, sakit hatinya minta ampun. Wah, ada banyak orang yang melayani tapi langsung stop karena bilangnya sakit hati. Itu harus dipertanyakan, dia melayaninya sungguh atau tidak, dari Tuhan atau tidak. Aduh, itu kan sering sekali banyak aktivis paroki yang mungkin motivasi untuk melayaninya tuh kurang,
Sehingga rasa ketersinggungannya itu jauh lebih besar daripada melayani. Sayang. Saya tidak menyalahkan mereka, tapi hanya sayang. Seharusnya komunitas gereja itu saling mendukung. Tapi juga mentalnya juga harus kuat. Namanya kalau misalnya pelayan, ya kan, melayani, kalau dihormati, dihargai ya syukur. Tapi kalau tidak, namanya juga kita pelayan. Tapi jangan khawatir, bukan Bapak Ibu. Saya juga demikian. Kalau saya merefleksikan diri saya, ada saat-saat ketika uh, itu ya, kelemahan itu membuat saya merasa penting. Sehingga ketika tidak dihargai, saya tersinggung. Memang saya bisa mengatakan, oh itu manusiawi. Tapi ya sebenarnya kalau kita menamakan pelayan ya harus siap terhadap segala tidak dihargai. Ya, itu refleksi bagi kita bersama. 14 itu Paulus uh, ini kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Aduh penting sekali ya. Kasih. Maka itu dari sini karena Paulus getol mengunjungi banyak gereja dan dia selalu menuliskan tentang kasih. Di situ maka orang Kristiani, orang Katolik itu terkenal dengan kasih. Maka itu Bapak Ibu saya mengajak kita untuk menjaga nama baik kita sebagai orang yang mengasihi. Itu penting. Itu jangan sampai kehadiran kita bukan membawa kasih, malah kebencian. Pernyataan Paulus bukanlah pada hukum, tetapi pada kasih. Kasih. Kalau kita belajar tentang keadilan Tuhan, itu mungkin pernah saya singgung sini atau enggak di kelompok lain. Tapi keadilan Tuhan, Tuhan adil, pada saat yang bersama dia juga berbelas kasih. Hukum adil itu kalau dalam bahasa Ibrani itu kan mispat. Mispat itu ada dalam tataran ini loh Bapak Ibu. Kamu salah, saya hukum. Kamu berbuat baik, saya kasih hadiah. Itu mispat. Kamu salah, pasti di bawah hukuman. Tapi Allah yang adil itu bukan satu-satunya sifat Allah. Karena kalau Allah hanya adil saja, kita semua mati. Karena kita semua berbuat dosa. Gitu. Nah, adil ini harus sejalan, pasti dibarengi dengan, kalau dalam bahasa Ibrani itu, sedekah. Karena kita dekat dengan bahasa Arab, kita mengambil bahasa Arab banyak, itu sedekah, sodako. Artinya bersedekah, murah hati, kerahiman, itu sedekah. Tidak harus. Jadi begini, kamu salah, kamu pantas dihukum. Tapi ini tidak berjalan sendiri. Ada kemurahan hati Allah. Makanya contoh yang paling real itu salah satunya dalam kitab suci itu ketika perempuan yang bersinah dihadapkan kepada Tuhan, ya kepada Tuhan mereka memancing untuk melempar toh. Tapi perempuan itu dalam tanda kutip kalau menurut hukum Taurat, kitab suci perjanjian lama, dia harus mati. Itu Tuhan Yesus tahu, tetapi Tuhan Yesus tahu ada yang namanya lebih dari sekedar menghakimi, itu adalah sedekah, yaitu pengampunan. Kayak itu ya, apa ya, aduh. Kalau kita belajar tentang Tuhan Yesus itu, bagaimana dia, kalau Bapak Ibu baca dalam Injil, mendengar, tergerak oleh belas kasihan. Tergerak oleh belas kasihan itu bukan kayak sekedar empati, kayak
aduh kasihan ya, hanya sekedar itu, bukan. Tapi lebih, kalau bahasa aslinya kan splachna somai. Splachna itu bahasa Yunani ya. Somai itu badan, splachna itu kayak kayak isi perut. Jadi ketika Tuhan Yesus uh, tergerak hatinya oleh belas kasihan, dia merasakan dengan tubuhnya itu kayak aduh, seluruh dia sungguh-sungguh sedih. Itulah kalau Bapak Ibu baca Injil terus ada kata maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu bukan Tuhan Yesus bersimpati, bukan sekadar itu. Tapi dia turut merasakan. Sedihnya minta ampun. Makanya bahkan dalam beberapa misalnya Tuhan Yesus menangis. Menangis karena apa? Dia sedihnya minta ampun. Gitu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Kalau di dalam uh, ajaran Tuhan itu bukan kayak saya subjek, saya mengasihi orang lain. Ya, orang yang datang baik dengan saya. Tetapi mengasihi musuh juga. Lebih dalam. Nah ini, jika kamu saling ini ya hati-hati. Nah itu, saya akan ke tema yang kedua, hidup oleh roh. Setelah tadi soal sunat, sekarang Tuhan Yesus, Paulus masuk ke dalam lebih apa sih perbuatan daging, apa sih perbuatan roh. Bapak Ibu tahu semua, tapi tidak apa-apa kita kembali melihat, membaca kembali ya. Ini maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Kita baca saja dulu. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan keduanya bertentangan. Ini terjemahannya agak aneh. Coba saya lihat di terjemahan baru. Ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Itulah makanya Paulus mengatakan, saya melakukan hal yang tidak ingin saya lakukan. Karena apa? Keinginan roh itu rendah. Nanti akan kita dalami. Ada contoh soal itu. 18. Namun atau akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini ya, apa ya? Kalau bagi saya, Bapak Ibu, ini nih berani sekali.
dia berbicara kepada orang yang latar belakangnya itu sudah biasa. Berani sekali. Nah, Bapak Ibu, yang kita baca ini sangat straightforward. Artinya, kita tahu. Kita tahu dengan sungguh-sungguh. Saya ingin berbicara soal suara hati. Suara hati itu suara Allah yang berdiam di dalam diri. Tujuannya adalah ya Allah berdiam dalam diri, dan Allah yang dalam diri, suara hati Roh Kudus itu akan menegur ketika kita bersalah, mengikuti perbuatan daging, dan memuji ketika atau menguatkan, menyemangati ketika kita berbuat baik. Makanya Bapak Ibu, cara yang paling uh, biasa untuk menyadari kehadiran Allah adalah ketika kita ingin berbuat dosa dan kita merasa bersalah, itu tandanya bahwa kita masih mendengar suara Allah. Atau ketika Bapak Ibu bersedekah kepada orang lain, memberikan sumbangan, itu kan secara ekonomi kita kan rugi karena memberikan sesuatu. Tetapi ada rasa sukacita, damai di hati, senang. Nah, itu Roh Kudus, Allah sendiri yang sedang memuji kita, menyemangati kita, bahwa kita itu berbuat dengan yang baik. Yaitu ketika kita berbuat kasih, ya kan, sukacita, damai, sejahtera. Itu ada. Tapi ada orang atau mungkin kita melakukan kejahatan, tapi menurut kita tidak salah. Dan itu tanda-tandanya bahwa kita jarang mendengarkan suara Allah. Dan itu bisa tumpul. Pendengaran kita terhadap suara Allah itu bisa tumpul. Contohnya, ini ketika seorang anak pertama kali menyontek di kelas misalnya ya, menyontek berbuat curang, anak itu akan merasakan di dalam hatinya itu tuh rasa takut. Rasa, aduh nanti ketahuan gimana, ini bersalah. Dan dua kali, nyontek yang kedua kali, masih ada rasa takut. Tapi dia memutuskan menyontek lagi. Ketiga, keempat, kelima. Sampai terus, nanti anak itu ketika menyontek, rasa seperti biasa saja. Rasa seperti biasa, tidak ada rasa berdosa. Nah, pada saat itu tandanya bahwa dia tidak mendengarkan lagi suara hatinya. Sehingga ketika orang tidak mendengarkan suara hatinya, dia hampir tidak tahu membedakan ini loh jahat, ini baik, ini buruk, itu sulit. Iya, saya pernah punya pengalaman ini pengakuan dosa. Ini bukan mengungkapkan rahasia pengakuan karena Anda juga tidak tahu orangnya dan lain-lain, orangnya di luar negeri sana. Anak SMA, iya, anak SMA senior itu setara dengan kelas 12 ya, kelas 12. Terus pengakuan dosa dengan saya. Terus saya tanya, terus kamu mau mengaku apa? Dia katakan, saya nggak tahu. Kayaknya nggak tahu dosa. Gitu. Terus kan saya menawarkan diri. Saya bantu ya. Saya bantu biar. Saya tanya, kamu pernah nggak ini mencuri uang orang tua? Terus dia katakan, oh sering. Terus saya katakan, itu dosa. Terus dia bilang, itu dosa kan? Itu biasa. Itu kan orang tua saya sendiri. Oke, saya bilang. Terus saya tanya lagi, kamu pernah nggak menyontek? Terus dia katakan, semua kok melakukan. Karena dia terakhir kali mengaku dosa tuh ketika, kalau di luar negeri itu kan, komuni pertamanya tuh kelas 2 SD. Jadi dia mengaku dosanya tuh terakhir kali tuh kelas 2 SD.
Kamu pernah menyontek nggak? Iya. Saya bilang, itu dosa. Terus dia katakan, semua melakukan kok, biasa. Wah, setiap kali saya tanya, dia langsung tepis, tepis, tepis. Tapi bukan karena dia membela diri, tapi dia tidak tahu konsep bahwa itu dosa itu dia tidak tahu. Dia kira itu hal yang biasa. Maka itu pesan kita juga Bapak Ibu. Keinginan daging, kadang-kadang kita tuh tidak tahu bahwa itu salah. Misalnya, kalau Anda terbiasa membenci orang, sehari-hari ketika melihat orang membenci, biasa sekali. Nggak ada rasa bersalah. Atau ada orang yang kebiasaannya menceritakan kejelekan orang lain. Seolah-olah setiap kali bertemu dengan A, dia pasti bercerita tentang si B. Dan dia rasa biasa sekali. Tidak tahu bahwa itu tidak benar, itu dosa. Karena apa? Bisa membunuh karakter orang. Tapi karena saking terus-menerusnya, tidak mendengarkan lagi. Selesai. Saya pernah dengar juga kesaksian dari seorang bapak ya. Dia waktu pertama kali menikah, janji, saya tidak akan memukul anak sama istri saya. Pertama, tapi sesuatu terjadi, dia tempelin anaknya. Dia merasa berdosa sekali. Berdosa, aduh ini yang seharusnya saya jaga dan lain-lain. Tapi nanti kedua, ketiga, tempelan-tempelan, akhirnya dalam konsepnya, wah kalau anak saya macam-macam, saya tempelan aja, pasti baik. Akhirnya tidak merasa lagi berdosa. Makanya Paulus ini, walaupun dia berdoa, dia berkata itu 2000 tahun yang lalu masih relevan sampai saat ini. Yaitu jangan berkompromi dengan dosa itu dan hati-hati terhadap perbuatan daging. Maka itu ketika Paulus mengatakan, ini Bapak Ibu saya ada ulasannya, tapi karena waktu saya secara umum saja untuk bagian yang kedua. Maka itu, tetapi buah roh, yaitu kita melakukan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa. Lihat ya, ini konkret sekali Bapak Ibu. Dan jikalau hidup kita dipimpin oleh roh, yaitu pimpin oleh roh itu mendengarkan suara hati. Cara mengasah suara hati juga. Kan hati kita itu ya penuh dosa juga ya. Karena dosa itu bisa menggelapkan. Maka itu kita bisa memurnikan hati. Misalnya apa? Ke gereja, ikut misa dengan sungguh. Karena Bapak Ibu, ketika ada konsekrasi, tubuh Kristus ada di situ, dan kita mengimani pada saat itu kita suci. Mengapa? Tuhan sendiri suci. Beato Carlo Acutis mengatakannya, dalam Ekaristi, sadar atau tidak, kita menjadi orang-orang suci. Nah, itu disadari. Dipimpin oleh itu.